channel. Makasih buat kalian yang masih menunggu video ini, yang masih mau nonton. Untuk kalian yang suka video ini, tolong di like, comment, and subscribe. Klik ya lonceng yang di bawah ini. Malam ini aku bakal bawain ceritanya itu tentang pembunuhan berantai yang bernama Antonius Rio Alex Bulo. Dia ini lebih terkenalnya dengan Rio Martil, pembunuh berantai yang melakukan dengan alatnya itu martil, guys. Kalian tahu dong martil apa? Palu atau bahasa kalian sendiri deh, apapun itu. Yang jelas yang biasa dipakai buat tutup-tutup. Jadi si Rio ini lahir di Sleman 2 Mei 1978 dan meninggal di Jakarta 8 Agustus 2008. Banyak sih yang kita tahu tentang Rio di masa kecil, tapi banyak yang disebut bahwa dia ini masa kecilnya tuh sangat nakal, membuat orang tuanya dia itu tingkahnya tadi. Rio ini dipindahkan dari Sleman ke Jakarta untuk diasuh sama kakak sulungnya, kurang lebih bertahun 12 tahun gitu kan. Sesampainya di Jakarta, Rio ini semakin gak terkendali, guys. Terlebih ayahnya ini tidak mau mengakui Rio sebagai anaknya, karena si Rio ini gak mau, guys, ikut agama sang ayah. Mulai di itu, Rio mulai bergaul nih dengan teman, dia mulai bolos sekolah, dia tahu keras atau minum-minuman keras gitu. Hariannya dia ini udah terbiasa disamain kekerasan, keburukan, udah jadi kesehariannya dia. Semakin Rio ini sejak dewasa, dia menghidupi dirinya hari-hari dengan menjual surat-surat kosong. Maksudnya kendaraannya itu ya ada surat-suratnya, motor, mobil kan biasanya ada STNK, ada BPKB. Ini nggak ada, dia cuma jual kendaraannya doang. Setelah menikah dalam 3 hari itu dapat 3 mobil, guys. Tapi dia ngomong sama istrinya, dia itu jual pakaian di Jakarta, jual baju-baju. Tanpa pengetahuan sang istri, Rio ini sempat dipenjara, guys, karena melakukan pencurian tadi. Tapi nggak lama di penjara, dia pun merasa jerak ataupun kapok sama perlakuannya itu, tingkah lakunya yang begitu. Dia melanjutkan aksinya lagi nih, tapi bedanya nggak di Jakarta lagi nih, guys. Karena di Jakarta dia udah terkenal jadi penjahat kambuhan. Maksudnya keluar dari penjara tadi itu dia nggak kapok dan dia lakuin itu lagi, mencuri lagi, menjual lagi. Dia ladahkan barang curiannya, dia simpan, terus dia jual. Seiringnya waktu, Rio ini melakukan tindakan yang di luar batas lah, guys. Pokoknya dia ini menghabisi korbannya dengan menggunakan martil, amer tadi itu, si palu itu tadi. Dan incarannya dia itu orang yang suka rental mobil itu incarannya, guys. Jadi kalian yang rental mobil hati-hati lah ya. Tapi dia sudah meninggal. Dari tahun 1997 sampai 2001, Rio ini sudah mendapat korban 4 orang. Berarti dalam waktu 5 tahun dia sudah memakan korban 4 orang dengan menggunakan martil tadi. Dari 4 orang tadi, 3 orang di daerah Yogyakarta dan Semarang, dan itu dia seperti digetok gitulah, kayak paku gitulah dia menghabisinya, mungkin ya begini ya. Dan ada juga yang 1 orang lagi itu di daerah Bandung, tapi dia sempat melarikan diri. Mungkin karena korbannya yang 1 ini tadi sempat melarikan diri, entah itu dia Rio ini mungkin takut, jadi dia itu melarikan diri ke Purwokerto. Dia dapat korban lagi nih, entah ini mungkin korban yang lari itu tadi kali ya. Nah, dia dapat nih orangnya di hotel, dia bunuhlah dia orang itu di hotel. Namanya itu si JJ. Itu di tahun 2001 bulan Januari. Rio ini mengincar mobil Timur milik pengusaha rental mobil dan pacara. Jadi lumayan terkenal lah ya orangnya ya kan. Nah, bagusnya nih, guys, semua pegawainya itu udah curiga sama gerak-geriknya si Rio ini tadi masuk ke hotel. Keluarnya si Rio dari hotel, semua karyawannya ini, nggak semuanya sih, beberapa yang memang petugasnya atau housekeepingnya itu langsung periksa nih kamarnya yang dia keluar tadi. Ternyata di langit-langit, di dinding-dinding itu semuanya sudah penuh bercak darah-darah.
banyak sekali darah. Terakhir, petugasnya cek di tempat tidur. Di tempat tidur ternyata si JJ yang Rio bunuh tadi, yang atas nama JJ ini ada di tempat tidur ditutupin sama selimut. Gak kelihatan dong. Untungnya dibukain sama petugasnya. Tada! Banyak darahnya. Gimana ya? Semacam daging yang kalian tutup-tutup, pukul nih pakai amer gimana, ya begitulah ya kan bentuknya, sudah sangat aneh. Jadi inilah petualangannya si Rio, dan akhirnya si Rio pun didapat sama petugas hotel dan diamankan halaman parkir hotel dan diserahkan pada pihak berwajib, yaitu polisi. Kita lanjut ke bagian proses hukumnya. Pada tahun 2001 bulan Mei, tepatnya tanggal 12 Mei 2001, Rio jatuhkan hukuman mati. Rio sempat bilang gini, saya bersyukur saya tidak mati dalam waktu melakukan kejahatan, akan tetapi saya mati saat menjalankan hukuman, yaitu dalam proses pertobatan. Gila ya Rio nih ya, selama dia di penjara nih, enggak selama di penjara, di dalam penjara dia ini dapat satu korban lagi, dan itu namanya Iwan. Nah, si Iwan ini padahal sama si Rio nih ya, di dalam penjara itu sangat akrab. Kalau dibilang akrab, deket itu deket, sampai si Iwan ini mau ngajarin si Rio ngaji. Jadi si Rio ini membunuh Iwan dengan menonjok. Sudah setelah ditonjok dibenturkan kepala kiri. Karena kalian tahu karena apa? Karena si Iwan ini mengolok atau mengejek si Rio tidak punya nyali. Jadi tumbuhlah korban kelima, itu adalah si Iwan di dalam penjara tersebut. Nah guys, setelah itu si Rio pun menjalani hukumannya sambil melakukan tobat. Dia meninggalkan istrinya dan 3 orang anaknya. 3 orang anaknya itu kalau nggak salah cewek semua. Berarti pengacaranya minta maaf sebesar-besarnya kepada keluarga dan korban. Mungkin sampai sini aja aku bisa ceritain tentang Rio Martil, terkenal sebagai Rio Martil. Untuk kalian yang suka, kalian mau cerita yang lain, atau kalian ada cerita yang mau aku bawain, boleh. Nanti kalian bisa komen di sini ya. Terima kasih buat kalian yang mau nonton. Jangan lupa like, comment, and subscribe.